broken hearted, a silent prayer for the fate departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. This is for the one who stood their ground, for Tommy and Jean who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck ain't never lucky, got to make your own breaks. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Better stand tall when they're calling you out. Don't bend, don't break, babe, don't back down. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Oh, now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Oh iya tuh Mutiara Selatan kekurangan ini jadi dia soalnya kan AC ya Bang. Kita setelah keliling-keliling putar-putar
Pulau Jawa, Malilongwe. Saatnya kita jelajahi ke arah timur guys, barat ya. Oke, kembali ke habitat. Bentar lagi menggunakan kereta api Mutiara Selatan. Tadi Mutiara Timur, sambung Mutiara Selatan. Oke, Mutiara Selatan, Surabaya, Gubeng, Tasikmalaya. Gimana? Satu dua. Selatan dimulai dari depan kita di belakang lokomotif baris air kereta premium 1 dan kedua premium 3 premium 4 jadi kebaran tersedia dalam eksekutif slot 2 Nah, itu di satu. akhir kereta komplek. Soalnya tuh dicetak tuh. Oke, nih yang mau pergi ke arah Jogja, Solo, Madiun, Kroya, Ciamis, Banjar, Tasikmalaya sampai Bandung ya. Mutiara Selatan ini penumpangnya. Emang ya? Pantesan. Jadi ini kereta api malam. Sampai Bandung itu pukul 4 ya, 4 subuh. Kalau Tasikmalaya pukul 2. Ya setengah 3-an lah. 2 lebih dikit. Oke guys. Oke. Wes. Jingga Mantap. menyapa kota Surabaya dalam senyap senja. Langit jingga di ujung kota, kereta tua melintas perlahan, suara klakson riuh tak tergesa, menyisakan kenangan di pelabuhan. Oh senja di Surabaya masih menyimpan cerita lama tentang cinta di bangku taman dan tawa di bawah jendela stasiun Jalan Tinjongan. Mulai berudi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun Sugeng Rau Ken Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia, tetap semangat di tahun 2025. Apalagi ketika video ini tayang bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun pemirsa. Ya, semoga negeri kita menjadi negeri yang makmur, sejahtera, tentram, dan juga menjadi negara damai serta bebas dari hama-hama pemirsa. Amin. Dan mudah-mudahan saja negeri kita menjadi negara macan Asia yang bisa mendamaikan dunia dan mensejahterakan rakyat. Ya, amin. Mamang mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia maju terus menjadi negeri yang damai, tentram, sejahtera, dan menjadi macan Asia. Amin. Merdeka.
Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dan juga meneruskan cita-cita perjuangan arwah para pahlawan zaman dulu dengan membangun negeri ini ya menjadi negeri yang makmur, yang sejahtera, yang damai, yang tentram ya dan bebas hama pemirsa. Dengan usaha kita, dengan doa kita, dan kita tidak jadi hama pemirsa ya, tidak merugikan orang lain, tidak membuat bencana, korupsi. Aduh. Mudah-mudahan kita semua ya bisa membangun bangsa dan negara kita. Karena sejatinya keberlangsungan negara kita tak lain atas perjuangan usaha generasi berikutnya, yaitu kita sebagai generasi penerus bangsa pemirsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita teruskan perjuangan kemerdekaan negeri ini pemirsa. Minimal dan awali dari diri kita ya, dengan berdoa dan juga minimal tidak jadi hama pemirsa. Waduh, bagi saudara yang punya keahlian ya, pergunakan keahlian saudara, kemampuan saudara, inovasi saudara untuk membangun negeri ini. Bagi yang tidak punya kemampuan ya minimal tidak jadi hama pemirsa, tidak merugikan orang lain, tidak membuat bencana bagi orang lain ya, tidak menjadikan bencana ya dan merugikan bangsa dan negara kita pemirsa. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan bangsa kita, negara kita tetap langgeng ya, terus bukan 80 tahun tetapi seterusnya dan seterusnya, mudah-mudahan sampai kiamat pemirsa. Amin. Apalagi video ini tayang ketika pas hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita ikut serta ya dalam memberiakan HUT ya, kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan mengibarkan bendera merah putih ya, dan juga mengisi kegiatan-kegiatan yang positif pemirsa ya, minimal dengan ikut lomba pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, minimal kita mengibarkan bendera merah putih sebagai bendera kebanggaan bangsa dan negara kita ya, jangan mengibarkan bendera yang lain. Kalau saudara bertanya apakah bendera lain boleh berkibar, ya kita ada undang-undangnya pemirsa ya, ada aturannya. Jadi tak sembarangan mengibarkan bendera lain, termasuk bendera One Piece pemirsa. Waduh. Bolehkah mengibarkan bendera One Piece ya saudara pelajari dulu lah undang-undangnya ya pemirsa. Karena setahu Mamang boleh-boleh saja asalkan ya tidak merendahkan bendera merah putih kita ya, dan bendera merah putih kita di atas segala-galanya pemirsa, di atas langit kita ya, di atas langit negara Republik Indonesia pemirsa. Oleh karena itu Mamang sendiri ya ketika 17-an ya lebih baik mengibarkan merah putih saja daripada bendera yang lain pemirsa. Meskipun Mamang ya pecinta Jolly Roger pemirsa, aduh pecinta One Piece pemirsa. Mama juga suka ya mengibarkan bendera One Piece hanya sebatas anime ya. Waduh ya, di kamar Mamang aja ya. Kalau di luar yang tinggi-tinggi itu tetap merah putih pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, marilah kita berdoa juga untuk bangsa dan negara Palestina, karena bangsa Palestina adalah saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita yang pernah membantu bangsa Indonesia dalam kemerdekaan Indonesia pemirsa. Karena sejatinya bangsa Palestina ini adalah bangsa pahlawan pemirsa, pahlawan yang membantu bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan Indonesia pemirsa. Sejak zaman dahulu ya bangsa Palestina itu mendukung kemerdekaan Indonesia. Bahkan ya tokoh-tokoh Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia sebelum Indonesia mengucapkan proklamasi pemirsa, setahun sebelum mengucapkan proklamasi. Waduh, bangsa Palestina sudah mendukung kemerdekaan Indonesia tahun 1144 sebelum tahun 1145 di mana proklamasi Indonesia diucapkan pemirsa. Waduh. Selain itu bangsa Palestina juga membantu keuangan bangsa Indonesia, karena sejatinya zaman dulu banyak saudagar-saudagar bangsa Palestina yang membantu Indonesia pemirsa. Bahkan bangsa Palestina yang waktu itu banyak saudagar-saudagar, tokoh-tokoh terkenal ya, banyak perusahaan media itu menyebarluaskan berita proklamasi, bahkan mempengaruhi negara-negara Arab untuk mendukung kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia. Bahkan Mesir, Suriah, Arab Saudi ya, dan negara-negara Timur Tengah sana yang notabene negara Muslim itu mengakui kemerdekaan Indonesia berkat bangsa Palestina, berkat saudagar-saudagar media bangsa Palestina pemirsa. Selain itu banyak saudagar-saudagar yang menyumbangkan ya dana bagi bangsa Indonesia. Karena sejatinya zaman dulu bangsa Indonesia nggak punya uang pemirsa, baru merdeka ya, masih belum ada pendapatan ya, apalagi menarik pajak pemirsa. Oleh karena itu bangsa Palestina lah yang membantu keuangan kemerdekaan Indonesia pemirsa. Memang sudah bahas ya di episode dan cerita ya, saudara scroll aja atau mungkin cari sumber yang lain bahwa ada banyak saudagar Palestina yang membantu kemerdekaan Indonesia pemirsa. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai jasa-jasa para pahlawan, termasuk pahlawan dari bangsa Palestina. Karena itu marilah kita berdoa dan dukung kemerdekaan bangsa Palestina. Semoga bangsa Palestina terbebas dari hama-hama penjajah Israel pemirsa. Semoga bangsa Palestina kembali merdeka, tentram sebelum kedatangan Israel pemirsa. Semoga bangsa Palestina menjadi negara yang damai seperti sejak zaman dahulu kala. Merdeka Palestina, Free Palestine. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Ubur-ubur ikan lele, selamat sore le. Ubur-ubur ikan lele, selamat siang le. Ubur-ubur ikan lele, selamat malam. Kapanpun saudara menonton episode Mamang yang ke-98 perjalanan epik ke Tanah Dewata le. Waduh, sudah 98 le. Waduh. Ya. Ini video pada tanggal 28 Desember 2024, tepatnya hari Natal 2024 pemirsa. Dan episode ke-98 tayang pas hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 pemirsa. Waduh, artinya sudah 8 bulan berlalu pemirsa. Waduh. 8 bulan berlalu dari ceritanya ya, episode 98. Karena memang dikredit ya, tidak langsung jadi pemirsa. Waduh. dikredit ya. Waduh. Jadi tayang terbit dengan ceritanya itu dikredit. Ada yang episode 98 ini ceritanya pada tanggal 28 Desember 2024 dan ditayangkannya 17 Agustus 2025 pemirsa. Waduh, sudah 8 bulan pemirsa. Oleh karena itu ya, Mamang mengucapkan terima kasih bagi saudara yang telah menonton dari episode yang pertama pemirsa. Waduh, sampai sekarang, apalagi yang tidak di skip ya. Mamang doakan mudah-mudahan saudara menjadi orang sukses, orang terkaya, termakmur, atau setidaknya nanti keturunan saudara menjadi orang terkaya, termakmur, dan berguna bagi bangsa dan negara serta menjadi pemimpin negara ini pemirsa. Amin. Memang hanya berdoa ya, mudah-mudahan yang menonton sampai tamat ya dapat rezeki yang melimpah pemirsa. Amin. Rezeki yang barokah pemirsa. Amin. Ya insya Allah kalau Mamang sudah jadi presiden ya, yang menonton sampai tamat akan dapat hadiah pemirsa. Maaf. Oleh karena itu doakanlah Mamang jadi presiden pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, episode ke-98 ceritanya Mamang sudah ada di kota Surabaya le. Waduh, salah satu kota yang dijuluki kota pahlawan le. Waduh, dan salah satu kota ya yang lambangnya agak lain le. Waduh, dimana lambangnya buaya dan hiu bertarung le. Waduh. Ini salah satu lambang yang unik ya menurut Mamang ya, di antara kota atau kabupaten atau provinsi yang lain pemirsa. Karena biasanya lambang-lambang yang lain biasanya lambang pemandangan atau hewan langka ya, yang menunjukkan ketentraman, kenyamanan ya. Tapi kalau Surabaya agak lain le. Waduh, buaya dan hiu le. Waduh, saling memutar dan saling ingin bertarung le. Waduh. Dari pertarungan buaya dan hiu inilah akhirnya jadi kota Surabaya le. Ternyata lambang buaya dan hiu ini tidak dipakai oleh kota Surabaya sekarang aja ya, ternyata oleh kota-kota Surabaya pada masa Hindia Belanda dan VOC le. Waduh, bahkan kerajaan Surabaya pun menggunakan lambang hiu dan buaya le. Waduh.
Oleh karena itu inilah lambang yang terunik ya di Indonesia le. Menandakan bahwa orang Surabaya tangguh ya dan juga pantang menyerah ya. Waduh, bahkan pemuda-pemuda Surabaya adalah pemuda pionir yang menjadikan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ingatlah, pertempuran Surabaya 10 November yang dijadikan Hari Pahlawan ada di kota Surabaya le, di mana orang-orang Surabaya lah ya yang memberikan kekuatan bangsa Indonesia dan menjadi semangat membakar para pemuda lain di Indonesia untuk berjuang kemerdekaan Indonesia, pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, episode yang ke-98 ceritanya memang sudah sampai di kota Surabaya, tepatnya di Surabaya Gubeng alias stasiun Surabaya Gubeng le. Waduh, setelah naik kereta api Mutiara Timur dari Banyuwangi ya ke kota Surabaya, dan sekarang ya Mamang lagi menunggu kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya ke kota Tasikmalaya untuk pulang ke kota Tasikmalaya. Bagi saudara yang belum tahu di mana kota Tasikmalaya, ya kota Tasikmalaya itu ada di Provinsi Haji Udin Provinsi Jawa Barat. Yang sekarang ketika bulan Agustus 2025 dipimpin oleh Bapak Aing oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi ya. Mudah-mudahan Kang Deddy menjadi pemimpin Nusantara. Amin. Jadi ceritanya episode ke-98 ini Mamang akan pulang ke kota Tasikmalaya setelah serangkaian perjalanan panjang ya, keliling Jawa, Bali, Lombok waduh, Bali, Banyuwangi ya, Surabaya, dan sekarang mau pulang ke kota Tasikmalaya naik kereta api Mutiara Selatan Dan episode ke-98 Mamang sudah duduk di peron stasiun Surabaya Gubeng dengan penumpangnya yang agak banyak waduh, dan ini adalah penumpang kereta api Mutiara Selatan waduh, yang akan berangkat pukul 18.00 alias pukul 6 sore alias waktu maghrib pas maghrib ya, pokoknya pukul 18.00 berangkat waduh, dan akan tiba di kota Tasikmalaya 3:30 subuh waduh, ini perjalanan 10 jam lebih pemirsa, waduh. Jadi total perjalanan dari Banyuwangi ke Tasikmalaya dengan 2 kereta ini ya kurang lebih 24 jam waduh, seharian penuh waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mama akan pulang ke kota Tasikmalaya naik kereta api Mutiara Selatan di stasiun Surabaya Gubeng dengan penumpang yang agak banyak. Ini penumpang yang ada di peron ini adalah penumpang kereta api Mutiara Selatan. Ada ibu-ibu, ada pelajar, ada mahasiswa, ada ya keluarga, akan ada anggota TNI Polri waduh, Mamang lihat nih yang berbaret jingga ya. Kalau baret jingga ini PNI AU kalau nggak salah ya, Paskas atau Kopasgat ya. Ya bisa jadi ya, Bravo 99 pemirsa. Dan juga ada yang bertopi hitam ya, yang rangsalnya tulisan Polri, ini Brimob waduh. TNI dan Polri waduh, dan juga anggota TNI yang lain yang berpakaian loreng-loreng atau tidak loreng. Bahkan ada TNI Angkatan Darat juga yang berbaret hijau di sana. Dan ini ternyata yang naik kereta api Mutiara Selatan dari berbagai kalangan waduh, termasuk dari anggota TNI Polri Dan ini penuh sekali ya, Mamang lihat dicek KAI Akses, ternyata ya semua bangkunya sudah terisi waduh, sudah penuh jadi tidak bisa memesan lagi. Untungnya Mamang sudah memesan kereta api Mutiara Selatan di atas kapal feri yang ketika menyeberang dari Selat Bali, dari Gilimanuk Bali ke Ketapang Banyuwangi Kalau saudara penasaran, ada di episode yang keberapa ya, ke-78 kalau nggak salah, atau 60 ya, Mamang lupa. Pokoknya ketika naik kapal feri memang memesan 2 kereta api, Mutiara Timur dan Mutiara Selatan Mamang lihat anggota TNI dari berbagai kesatuan dan juga
ada Polri bertulisan Brimob ya berkumpul. Ada kemungkinan akan naik kereta api Mutiara Selatan le. Wah, kalau semuanya naik ini diperkirakan satu gerbong le. Waduh, satu gerbong mungkin satu peleton ya atau satu batalion nih. Anggota TNI. Waduh, ternyata anggota TNI yang entah pulang atau mau bertugas le ya, naik kereta api Mutiara Selatan berbaur dengan masyarakat le. Oke pemirsa yang berbahagia ya, tak lama pukul 17 kurang 10 menit ya, 17.50-an kalau nggak salah, 17.45 ya kalau nggak salah juga. Memang lupa lah. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa kereta api Mutiara Selatan ya akan memasuki stasiun Surabaya Gubeng setelah parkir agak lama le. Dimana para penumpang Mutiara Selatan diwajibkan ya bersiap-siap le. Waduh, akhirnya banyak sekali para penumpang yang siap-siap naik kereta api Mutiara Selatan. Mamang lihat ya, ada sepasang muda-mudi yang berpelukan, mungkin salah satunya pengantar ketika akan memasuki peron le. Waduh, berpelukan ya, selamat tinggal. Waduh, selamat tinggal kekasih. Bahkan dilihat orang juga pemirsa, maaf, yang mungkin ya kekasihnya akan pergi bertugas le. Waduh, atau mungkin akan pergi ke suatu tempat dengan kereta api Mutiara Selatan. Dan ini banyak le. Waduh, banyak yang diantar oleh keluarganya juga, diantar kekasih ya, hanya sampai peron le. Waduh, dan akan naik kereta api Mutiara Selatan. Bagi yang parang jomblo mungkin ya berharap ya, memang doakan ya mudah-mudahan dapat pasangan seperti ini. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ada juga sepasang muda-mudi ya yang mungkin sudah menikah ya, yang akan healing naik kereta api Mutiara Selatan, di mana para pemudi ini, pemuda-mudi ya, sepasang suami istri ini, entah suami istri atau pacaran ya, nggak tahu ya, itu bergandeng tangan le ketika akan naik kereta api Mutiara Selatan. Waduh, kereta api Mutiara Selatan belum datang, dia sudah berdiri di depan peron le. Waduh. Dan ada orang yang menatap ya. Waduh, biasanya menatap sendirian ya, berharap kapan kita punya jodoh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, belum dapat pasangan, dapat pasangan le. Konon katanya ya, stasiun Surabaya Gubeng ini adalah stasiun yang unik le, dimana kata pemuda-pemudi di sini memang pernah baca salah satu artikel di majalah, stasiun Surabaya Gubeng ini ternyata bisa mempertemukan jodoh le. Waduh, iya, mempertemukan jodoh le. Banyak cerita sejak zaman dulu stasiun Surabaya Gubeng ini selain sebagai tempat penumpang yang naik turun kereta api, juga tempat nongkrong le. Konon katanya nongkrong di sini yang tadinya jomblo akan dapat jodoh le. Waduh. Dapat jodoh le ya. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh ya, dengan menongkrong atau menunggu kereta api di stasiun Surabaya Gubeng ini ya, dapat jodoh le. Waduh, mudah-mudahan ya dapat jodoh. Amin. Kalau memang sedih udah dapat jodohnya, maaf. Masa jodoh yang kedua kali, maaf. Oke pemirsa yang berbahagia ya, jadi inilah suasana stasiun Surabaya Gubeng. Ngomong-ngomong tentang jodoh, waduh, ternyata ketika pertempuran Surabaya ya 10 November, dari bulan November sampai Desember, memang sudah bahas beberapa episode kemarin ya, ternyata ada cerita cinta. Waduh, di sela-sela pertempuran Surabaya le. Waduh, kisah-kisah cinta, dari kisah cinta Romeo and Juliet ya, sampai kisah cinta yang mengharukan, dan juga ada kisah cinta yang agak-agak romantis dan lucu le. Waduh ya, ternyata di sela-sela pertempuran Surabaya ada kisah cintanya, termasuk kisah cinta Bung Tomo le. Waduh, Bung Tomo ini bertemu dengan jodohnya di Surabaya le, ketika pertempuran Surabaya, ketika di stasiun Gubeng ini le. Waduh, ini gimana ceritanya ya? Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara penasaran ya kisah cinta Bung Tomo di stasiun Surabaya Gubeng ketika pertempuran Surabaya.
Saudara yang penasaran ya, jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Tapi bagi saudara yang sudah tahu ceritanya ya, atau membosankan mendengar cerita Mamang, skip aja, simpel dengan Mamang ya. Karena baik saudara nonton atau tidak ya, memang tak ngaruh ya. Jadi saudara mau nonton monggo ya, Mamang akan doakan mudah-mudahan saudara dapat ya barokah. Tapi bagi saudara yang tidak nonton juga monggo juga ya, karena kuota internet saudara juga tidak tercover BPJS ya, apalagi dana hibah lewat. Oleh karena itu bagi yang tidak suka dengan channel Mamang atau membosankan, skip aja, simpel dengan Mamang ya. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, Mamang akan berdoa semoga saudara atau keturunan saudara menjadi orang yang termakmur di negeri ini. Dan mudah-mudahan saja salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini, yang meneruskan cita-cita arwah para pejuang pahlawan zaman dulu. Amin. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, kisah cinta yang mengharukan ternyata muncul ketika terjadi peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Kisah cinta itu ada beberapa yang dialami oleh para pejuang kita pemirsa. Di balik peperangan, hiruk pikuk pertempuran ya, ternyata ada kisah cinta pemirsa, ada kisah-kisahnya. Waduh, kisah yang berbau lope ya, cinta pemirsa. Bahkan bertemu jodoh pemirsa. Waduh. Bahkan harus berpisah dengan jodoh pemirsa dan bertemu lagi puluhan tahun kemudian pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kali ini Mamang akan bercerita ya, beberapa pejuang kita, veteran kita ya, di balik pertempuran 10 November atau pertempuran Surabaya ada kisah cintanya pemirsa. Ternyata yang namanya kisah cinta akan indah ketika dikenang pemirsa. Waduh. Dan akan penuh dengan antara haru, derita, bahagia ketika menjalaninya pemirsa. Waduh. Di balik pertempuran Surabaya pun ada romansa lainnya, salah satunya Bung Tomo pemirsa. Waduh, Bung Tomo tak asing lagi pemirsa, karena beliaulah yang memicu semangat dan membakar para pemuda Indonesia dan Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan pemirsa. Ya, berkat pidato beliaulah ya, semua pemuda terbakar pemirsa. Memang sudah bahas di episode yang ke-95 pemirsa. Dilansir dari palitnews.id dengan judul artikel Romansa Cinta Abadi Bung Tomo dan Sulistina, edisi 15 Februari 2023, ditulis oleh Anissa Nurjanah, editor Satrio Wicaksono. Di balik wibawa dan pemberaninya Bung Tomo adalah sosok yang amat romantis dan spontan ya. Cintanya abadi. Waduh. Aku ingat Mas Tom kalau membukakan pintu mobil untukku, walau aku tak ingin dibukakan oleh suami. Tetapi Mas Tom selalu melakukan hal itu. Herannya, dari dulu dimulai kita berkenalan sampai menjelang akhir hayat, hal itu tetap Mas Tom lakukan, kata Ibu Sulistina dalam bukunya Bung Tomo Suamiku, Biar Rakyat yang Menilai Kepahlawananmu. Ya, itu kutipannya dalam sebuah buku pemirsa, Bung Tomo Suamiku, Biar Rakyat Menilai Kepahlawananku. Kepahlawananmu. Kutipan di atas cukup menggambarkan bagaimana Bung Tomo adalah sosok yang romantis dan memiliki rasa cinta yang sejati. Di balik garangnya Bung Tomo ya, ada rasa romantisnya pada cinta sejatinya. Waduh ya, segalak-galaknya harimau ya, tetap romantis dengan pasangannya pemirsa. Atau mungkin ada yang takut juga sama pasangan. Maaf. Kisah percintaan antara Bung Tomo dan Sulistina atau dikenali dengan Ibu Lis ya, memang penuh romantika. Mereka dipertemukan dalam situasi yang tidak biasa. Waduh, bahkan dalam situasi mencekam di tengah arena pertempuran Surabaya pemirsa. Waduh. Namun mereka berdua bisa membuktikan bahwa kekuatan cinta memang ada. Pandangan pertama Bung Tomo. Waduh.
Kala itu pada November 1945, Sulistina atau Ibu Lis adalah satu dari 3 gadis anggota PMI, ya, Palang Merah Indonesia, yang berangkat dari Malang. Karena Ibu Lis ini aslinya Malang, ya, arek-arek Aremania pemirsa. Beliau ini dari Malang, ya, berangkat ke Surabaya, ke garis depan pertempuran di Surabaya sebagai anggota PMI, Palang Merah Indonesia. Tak ada ketakutan akan kematian. Baginya mati di medan perang sama seperti mati syahid. Namun suara tembakan dan dentuman meriam sempat membuat nyalinya sedikit ciut, ya. Dia dan 2 temannya sempat bersembunyi di kolong meja kala suara mortir santer terdengar tak jauh dari posisi di markas BPRI. Berada di situasi chaos ini adalah pengalaman pertamanya. Lama-kelamaan dia jadi terbiasa dengan dentuman-dentuman mortir, dentuman-dentuman meriam pemirsa. Waduh, karena sudah terbiasa. Sampai di suatu pagi ada sosok yang menghampirinya. Dengan setelan drill ala Jepang dan peci hijau tua, pemuda itu mengajaknya untuk pindah markas. Ibu Lis beserta anggota PMI lainnya ditemani oleh sepasukan pemuda, ya, untuk memindahkan korban-korban perang, ya, ke stasiun Surabaya Gubeng pemirsa, untuk bisa keluar dari arena pertempuran Surabaya. Karena sejatinya, ya, Surabaya Gubeng ini sebuah stasiun yang dijadikan stasiun evakuasi korban perang pemirsa, terutama korban perang di pihak Indonesia, korban perang masyarakat sipil ataupun korban perang para pejuang pemirsa. Karena pos-pos PMI diserang oleh Inggris, akhirnya seorang pemuda mengajaknya untuk mengevakuasi seluruh anggota pos PMI beserta dengan para korbannya ke stasiun Surabaya Gubeng untuk keluar dari Surabaya pemirsa. Nah, disitulah, ya, Ibu Lis mulai mengenal pemuda itu dan mulai jatuh cintrong pemirsa di pandangan pertamanya pemirsa. Waduh. Pasalnya situasi semakin tidak memungkinkan, kondisi semakin gawat. Disitulah terjadi pandangan pertama pemirsa. Waduh. Ibu Lis tak pernah lupa indahnya bola mata pemuda itu. Dia penasaran, ya, sampai akhirnya dia bertanya kepada rekan-rekannya, siapakah pemuda itu? Akhirnya teman-teman yang sebelahnya ada yang mengenali pemuda itu. Beliau adalah Bung Tomo. Waduh, Bung Tomo yang selalu berkoar-koar di radio pemirsa. Waduh. Itu Bung Tomo, jawab teman-temannya yang selalu berkoar-koar di radio. Waduh. Bagi Ibu Lis, Bung Tomo bukan orang asing, ya. Karena suaranya terdengar ke seluruh penjuru Surabaya, penjuru Jawa Timur, dan seluruh penjuru Nusantara lewat radio pemirsa di setiap sore hari. Bahkan Ibu Lis, ya, berani berangkat garis depan berkat suara-suara yang digaungkan oleh Bung Tomo pemirsa lewat radionya. Waduh. Ya, pada masa itu memang Bung Tomo selalu mengobarkan semangat pemuda lewat pidato dan orasinya untuk merebut kemerdekaan. Suara Bung Tomo didengar oleh semua orang, termasuk gadis yang bernama Ibu Lis. Waduh. Tapi meskipun suaranya dikenal, ya, banyak di antara para pemuda saat itu termasuk Ibu Lis tidak mengenal sosok wajahnya pemirsa. Waduh, karena memang zaman itu orang terkenal lewat radio, lewat suaranya pemirsa. Memang ingat pada tahun 90-an, ya, banyak penyiar radio yang cakep-cakep suaranya, ya, namun tidak tahu wajahnya seperti apa pemirsa. Waduh, karena dulu radio membooming kayak mirip-mirip Facebook, YouTube zaman sekarang pemirsa. Beda halnya dengan zaman sekarang, ya. Untuk melihat seseorang itu terkenal lewat wajah dan suaranya pemirsa. Kalau zaman dulu, zaman mamang kecil, ya, zaman era-era radio, ya, itu hanya suaranya yang terdengar. Termasuk suara Bung Tomo ini, ya, menjadi populer ke seluruh santero Indonesia. Namun tidak banyak orang tahu, ya, bagaimana wajah Bung Tomo pemirsa. Waduh. Perang kian menjadi satu persatu perjuangan BPRI menjadi korban. Jumlahnya pun banyak. Sebagian dievakuasi lewat Surabaya Gubeng. Sebagai petugas medis
Ibu Lis diperintahkan ke rumah sakit Simpang. Ternyata Bung Tomo juga ada di rumah sakit itu. Inilah momen Ibu Lis bisa leluasa mungkin memandang Bung Tomo dari ujung kepala ke ujung kaki, sampai-sampai dia bisa menaksir tinggi pemuda itu yang hanya berbeda beberapa senti. Waduh. Oh ini ya. Dan lagi-lagi dia terkesima, waduh, dengan sepasang bola mata. Sepasang bola mata. Bola matanya yang bulat dengan warna hitam yang bersinar-sinar. Dan wibawa Bung Tomo terus membayangi sampai malam hari. Waduh, bahkan Ibu Lis tidak bisa tidur pemirsa. Bukan tidak bisa tidur karena mortir-mortir sekutu pemirsa, karena ledakan bom sekutu ya, tetapi tidak bisa tidur ya, mengenang sesosok wajah Bung Tomo pemirsa. Waduh, inilah awal mula ya rasanya cintrong pemirsa mungkin ya. Pandangan pertama awal aku berjumpa, tereneng teng teng. Rekayasa berbuah benih cinta. Waduh, serangan sekutu masih intens. Markas pejuang kembali dibombardir. Musuh sengaja memukul mundur para pejuang. Beruntung di salah satu serangan ada sebuah mobil kecil yang datang ke markas, mau menuju ke Malang. Tak pikir panjang, Ibu Lis langsung berjejal masuk ke mobil itu. Ibu Lis pulang ya. Dia disambut gembira oleh ibunya di Malang. Dia masa-masa itu menjadi pemulihan baginya. Makan enak, istirahat dan berobat, memulihkan luka-lukanya. Hadiah dari medan perang. Sore harinya saat bersantai, kawan-kawannya di BPRI mengajak Ibu Lis ikut ke pesta ulang tahun. Iming-imingnya makan-makan di restoran ala Hong Kong. Menu makan yang pasti istimewa, sangat beda dengan makanan selama di garis depan. Sesampainya di restoran, Ibu Lis tak mendapati kawan-kawan perempuannya. Ibu Lis merasa aneh. Selesai makan, barulah mereka bergegas ke rumah yang disebut-sebut mengadakan pesta ulang tahun. Mbak Yukadi namanya. Namun itu semua hanya sebuah rekayasa belaka dari teman-teman BPRI. Tak ada yang berulang tahun. Yang ada mereka mengadakan rapat sembari ingin menjodohkan, waduh, oleh para pemuda, yaitu menjodohkan Ibu Lis dengan sesosok yang Ibu Lis idam-idamkan, yaitu Bung Tomo pemirsa. Waduh, benar saja Bung Tomo pun telah ada di sana. Ibu Lis tersipu malu saat menatap Bung Tomo. Dia hanya mengangguk saat pemuda gagah itu melemparkan senyuman menyambut kedatangannya. Senyumannya itu ya sangat membahayakan pemirsa. Waduh, sangat tajam ya, setajam melebihi bom sekutu pemirsa, sampai ke ulu hati. Waduh. Akal-akalan perjodohan pun berlanjut. Bung Tomo dan dia sengaja diposisikan duduk bersebelahan di sebuah mobil saat menuju ke lokasi rapat. Kali ini Bung Tomo yang canggung. Dia seperti salah tingkah selama perjalanan. Ya itulah segagah-gagahnya singa ya. Kalau dijodohkan pertama kali akan gagap pemirsa. Itu tandanya ya demam-demam DBD ya. Demam cinta pemirsa. Maaf. Ibu Lis mulai menangkap arti di balik kejanggalan-kejanggalan itu, di mana Bung Tomo yang dilihat sebagai Bung yang gagah berani, tetapi ketika duduk di sebelah Ibu Lis ya seperti kucing tersiram air pemirsa. Waduh. Salah tingkah dan gagap-gagap pemirsa. 2 minggu kemudian dia hadir kembali di pertemuan para pemuda. Ada Bung Tomo yang sedang berpidato. Tak hanya Ibu Lis, semua yang hadir pun terpukau dengan suara dan kobaran semangatnya. Usai acara, Bung Tomo menyanyi di atas panggung. Hati Ibu Lis bergetar dan darahnya mengalir deras. Apa sebabnya? Mata Bung Tomo tak berkesudahan menatap Ibu Lis. Kebayang pidato sambil menatap ya. Waduh. Seakan lagu itu dinyanyikan khusus untuknya. Kawan-kawannya menggoda. Lis panggilannya. Semakin tersipu, pipinya memerah. Masa-masa pacaran. Hari berlalu, Ibu Lis pun semakin sering mengunjungi ke rumah keluarga Bung Tomo. Bukan untuk berpacaran, tetapi memang
keluarga Bung Tomo dijadikan base camp untuk anggota BVRI karena pertempuran saat itu belum usai pemirsa. Waduh, ya masih ada riak-riak di beberapa daerah. Ibu Lis pun kian akrab dengan adik perempuan Bung Tomo. Sampai suatu siang, Ibu Lis yang sedang membaca majalah di kamar dikagetkan suara yang tidak lagi asing. Seketika Bung Tomo mengambil majalah yang sedang dibacanya. Ibu Lis pun terdiam, ya, tak bisa bergerak seperti patung. Sampai lelaki itu duduk di sebelahnya. Sontak lelaki itu bertanya, apakah dia sudah ada yang punya? Spontan pula Ibu Lis menjawab, sudah. Waduh. Mimik wajah Bung Tomo kecut ketika mendengar Ibu Lis berkata sudah ada yang punya. Waduh. Tapi dia meluncurkan kembali pertanyaan yang lebih detail. Siapa pemilik hati gadis itu? Bahkan Bung Tomo duduk kian rapat. Ternyata yang dimaksud Ibu Lis, sebagai pemilik hatinya adalah ayahnya. Waduh, saya sudah ada yang punya. Siapa? Ayahku. Waduh. Ternyata Jeng Lis bisa melucu, kata Bung Tomo sambil memegang tangannya. Lis melamun. Baginya hari itu menjadi hari yang tidak bisa dilupakan. Dia langsung jatuh cintrong saat Bung Tomo menyatakan dirinya ingin menjalin hubungan yang lebih dari sekedar teman. Hubungan yang mengarah ke masa depan hingga akhir hayat. Ya, mungkin saudara bisa mendebaknya ya, kepelaminan pemirsa. Menikah pemirsa. Mereka pun berpacaran pada Januari 1946. Hari demi hari yang dilewatinya pun penuh warna. Sayangnya keduanya harus merasakan hubungan LDR ya, jarak jauh pemirsa. Dikarenakan kesibukannya masing-masing, mereka terpisah jarak antara Malang dan Surabaya. Wah, Malang Surabaya ya terpisah. Bahkan keadaan semakin sulit karena Surabaya semakin dikuasai sekutu. Keduanya benar-benar jarang bertemu pemirsa. Waduh, Surabaya semakin genting yang berujung pada pemberontakan yang berkembang menjadi pertempuran besar dikenal dengan nama Pertempuran Surabaya. Sosok Bung Tomo adalah yang paling dicari oleh tentara sekutu. Alasan itu juga yang membuat Bung Tomo dan kekasihnya sulit melakukan pertemuan. Namun Ibu Lis mengerti situasi. Sang kekasih adalah seorang pejuang. Dia tidak menuntut waktu Bung Tomo untuk memadu kasih. Kunci percintaan mereka adalah kepercayaan. Perasaan cinta Bung Tomo pun semakin mendalam. Dia mengagumi sosok Ibu Lis yang penuh pengertian, cantik parasnya, penyayang dan pintar. Dengan berbagai alasan yang membuat hatinya berbunga ketika berada dekat dengan sang kekasih, membuatnya ingin memiliki seutuhnya. Wih. Waduh. Menikah tanpa bercinta. Waduh. Bung Tomo adalah sosok yang paling dicari oleh sekutu pada masa itu. Tak lain karena posisi sebagai pemimpin pemuda, pembakar semangat kemerdekaan pemirsa. Akhirnya yang namanya pemimpin seperti itu yang pasti dicari oleh musuh pemirsa. Ya, sekutu meyakini bahwa provokasi ada di Bung Tomo telah mencapai puncaknya. Rakyat juga mendukung dengan menyerukan perjuangan jihad. Di kondisi kian genting, pemerintah pun memutuskan untuk menerbangkan Bung Tomo ke Australia di tahun 1947. Ya, pemerintah sengaja mengirim Bung Tomo ke Australia supaya tidak diincar oleh penjajah sekutu pemirsa. Dari negeri kanguru, Bung Tomo diharapkan masih bisa melanjutkan perjuangannya melawan dengan melakukan propaganda. Karena kebetulan Australia saat itu ya mulai mendukung ya kemerdekaan Indonesia setelah terjadinya peristiwa yang dikenal dengan Black Armada pemirsa. Ya memang insya Allah akan bahas ya peristiwa Black Armada. Namun para pemimpin dan pejuang khawatir Bung Tomo mengingkari cintanya terhadap Ibu Lis. Banyak khawatir sang pejuang kepincut dengan wanita-wanita Australia. Waduh. Karena wanita di sana ya parasnya cantik pemirsa. Maka sebelum diterbangkan, Bung Tomo melangsungkan pernikahan terlebih dahulu dengan Ibu Lis pada tanggal 19 Juni 1947. Bukan rasa bahagia, dia justru merasa bersalah dengan pernikahan itu. Waduh. Sebabnya dilangsungkan saat masa-masa revolusi. Sementara itu, Bung Tomo seakan mementingkan hasrat pribadinya untuk menikah. Dia merasa menjilat ludahnya sendiri. Dulu dia pernah berucap tidak akan menikah selama revolusi.
Apalagi pada masa itu, perkawinan khususnya yang dilaksanakan pada masa revolusi merupakan adat feodal dan merupakan ciri egoistis manusia untuk mengejar kebahagiaan pribadi. Bung Tomo adalah sosok yang beruntung pada masa itu bahwa BPRI mengizinkannya menikah dengan Ibu Lis. Akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Mereka dilarang untuk berhubungan suami istri sampai ancaman terhadap kedaulatan negara dan rakyat dapat dihalau. Waduh. Saat pernikahan, Ibu Lis berharap calon suaminya itu memakai kain beskap. Namun siapa yang menyangka Bung Tomo justru mengenakan pakaian kebesarannya sebagai cerminan pejuang pembela bangsa dan negara. Pada akhirnya keduanya pun bersama dan tetap mematuhi syarat menikah saat itu. Di malam setelah akad nikah, sepanjang malam pertama keduanya terjaga dalam tidur, tidak ngapain-ngapain ya. Waduh. Padahal gejolak hasrat untuk berhubungan ya memuncak pemirsa. Kalau memang lain ceritanya ya. Mereka mengabaikan hingga fajar menyingsing. Mereka mengisi malam dengan canda ria dan bercerita. Sebuah cinta abadi. Kehidupan rumah tangga Bung Tomo dan Ibu Lis pun dikaruniai 4 anak. Mereka adalah Tri Sulastami, HM Bambang Sulistomo, Seri Sulistami, dan Ratna Sulistami. Yang menjadi pertanyaan kan dilarang hubungan intim kok punya anak ya. Jadi ceritanya kalau sudah kita diakui kedaulatannya oleh Belanda ya, oleh negara lain ya, Bung Tomo pun melaksanakan apa yang dilakukan oleh suami istri pemirsa. Sebegitu hebatnya beliau berpuasa pemirsa. Maaf. Kalau mamang ya 1 malam aja ripuh pemirsa kalau berpuasa seperti itu. Waduh. Sebuah cinta abadi. Kehidupan rumah tangga Bung Tomo ya, alhamdulillah rukun, harmonis pemirsa. Sebagai bapak Bung Tomo adalah sosok yang religius. Dia mendidik dengan disiplin kepada anak-anaknya untuk menjalankan perintah agama. Bahkan prinsip Bung Tomo sejak kecil pun dibawa ke kehidupan rumah tangganya, yaitu sebuah kejujuran. Ada hukuman khas yang diberikan kepada anak-anaknya, yaitu berpidato di jalan. Waduh. Terhadap Ibu Lis, sang istri, dia tetap menjadi sosok yang romantis. Perlakuan yang selama masa pacaran mereka jalani dicoba untuk tetap dipertahankan, yaitulah laki sejati ya. Jangan sampai ketika pacaran romantis rumah tangga berantakan pemirsa. Waduh. Jangan sampai ketika pacaran romantis setelah berumah tangga ya chaos pemirsa. Maaf. Jadi laki sejati itu pacaran romantis ya, rumah tangga pun romantis pemirsa. Nah, Bung Tomo ini tetap mempertahankan keromantisannya pemirsa. Itu terjadi hingga Bung Tomo menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 7 Oktober 1981. Bung Tomo mengajak istrinya untuk ibadah haji ke Tanah Suci di Mekah pemirsa. Namun sesampainya di Tanah Suci, beliau menghembuskan napas pada tanggal 7 Oktober 1981. Jadi Bung Tomo ini wafat di Tanah Suci di Arab Saudi di kota Mekah pemirsa. Pada tanggal 7 Oktober 1981. Waduh. Dalam buku yang berjudul Romantisme Bung Tomo, kumpulan surat dan dokumen pribadi pejuang revolusi kemerdekaan, Sulistina mengaku sang suami kerap memberikan puisi-puisi yang membuat hatinya tak berdaya. Waduh. Bahkan Bung Tomo memiliki panggilan sayang kepada Sulistina. Terkadang Tingke, waduh, atau dikomunikasikan dengan Tung, adikku sayang. Waduh, Tung, adikku sayang. Ting, bojoku sing denok debleng. Waduh. Dan juga Ting, istri pujaanku. Waduh. Ya, simpelnya Ayang ya. Ayang. Ya, cinta. Waduh. Ibu Lis sangat mencintai Bung Tomo karena jiwa kesatrianya yang pemberani dan romantis. Jadi seorang laki sejati itu ya berjiwa pemberani dan romantis pemirsa. Jangan sampai di luar romantis ya ke rumah tangga pemberani dan romantis. Di bawah berbagai tekanan yang dialaminya, Bung Tomo dia selalu mencurahkan isi hatinya kepada keluarga melalui surat cinta. Dia juga adalah lelaku. Tindakan Bung Tomo yang spontan itu membuat Ibu Lis nyaman. Kebiasaannya yang masih ingat dalam ingatan
Ibulis adalah saat mendengar musik dari televisi. Bung Tomo akan semangat mengajak Ibulis untuk berdansa. Ada banyak kenangan manis lainnya. Jika dibandingkan pria zaman sekarang, Bung Tomo mungkin masuk dalam kategori pria idaman. Karena saat Ibulis ingin masuk ke mobil, Bung Tomo selalu membukakan pintu untuk sang istri tercinta. Selain itu, kecintaan yang mendalam kepada istrinya itu selalu ditunjukkan Bung Tomo dimanapun. Dia juga sosok yang tidak setuju dengan poligami. Waduh. Untuk itulah kesetiaan Ibulis kepada Bung Tomo tidak diragukan lagi. Bahkan ketika pergi ke Australia ya, Bung Tomo ini selalu ingat wajah Ibulis, pemirsa. Jadi ketika dia di Australia pinginnya pulang, pemirsa. Ya, lain cerita dengan yang pria yang lain ya. Kalau jauh ya di mana sana banyak yang cantik-cantik, waduh, lupa pulang pemirsa. Kalau Bung Tomo tidak lupa pulang pemirsa, waduh. Jadi sehabis tugas di Australia ya, Indonesia kembali diakui oleh dunia internasional, ya Bung Tomo kembali ke Indonesia tanpa membawa istri kedua. Nah, kecintaan Ibulis itu membawanya untuk menulis buku bertajuk Romantisme Bung Tomo, terbit pada tahun 2006. Jadi kalau saudara ingin tahu romantisnya Bung Tomo, saudara bisa mencari buku berjudul Romantisme Bung Tomo, terbit tahun 2006 yang ditulis oleh Ibulis. Semua kenangan akan sang suami yang pejuang diabadikan dalam catatan tersebut, pemirsa. Kenangan itu dibawanya hingga menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 31 Agustus 2016, di mana Ibu Ibu Sulistina atau Ibulis wafat di usia yang ke-91 tahun karena penyakit radang paru. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah salah satu kisah cinta para pejuang ketika dalam arena pertempuran, pemirsa. Salah satunya pertempuran Surabaya. Oleh karena itu, pelajaran yang berharga bagi kita adalah jadilah kita seorang pejuang, pemberani, pembela tanah air, sekaligus romantis kepada keluarga, pemirsa. Jangan sampai ya di luar ciut ya, di dalam rumah tangga garang, pemirsa. Waduh. Kita harus berani membela tanah air, sekaligus ya mempertahankan keromantisan rumah tangga. Waduh, karena cinta sejati, cinta yang tumbuh dalam hati, pemirsa. So sweet. Waduh, kumaha mamang we lah. Oke pemirsa yang berbahagia, inilah kisah cinta yang bagi yang jomblo mamang doakan mudah-mudahan dapat jodoh, pemirsa, yang seideologi, sehati, sejiwa, seirama ya, dan mudah-mudahan langgeng selama-lamanya. Amin.